Subhanahu wa ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini 1 Ramadan kita bisa berkumpul, bermajlis dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita berbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita meneruskan pembacaan kitab Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan pasal yang keempat tentang sabar. Pasal yang keempat dari 10 pasal tentang taat batin. Yang pertama semalam adalah taubat, yang kedua adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah bersifat zuhud. Nah, yang keempat ini merupakan sabar. Seperti mana yang sudah dijelaskan, bahwa sabar itu adalah segala kebajikan dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabar olehmu karena bahwasanya Allah Ta'ala itu serta orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka yang sabar itu sabit atas mereka itu sholawat daripada Allah Ta'ala, yakni ampunan daripada Allah Ta'ala dan rahmat daripadanya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi selain sabar itu selalu beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang sabar ini mendapatkan sholawat, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah. Sebagaimana tadi Allah berfirman, ulaika alaihim sholawatun. Apa itu sholawat? Yaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu ujian, salah satu cobaan, salah satu musibah yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersabar dengan musibah tersebut. Boleh jadi itu merupakan penghapus daripada dosa-dosa kita yang telah lewat. Nah, itu sholawatun, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diuji oleh Allah. Ketika kita diuji oleh Allah lalu kita bersabar, nah disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Jika semalam ujian, musibah dan bala itu boleh jadi itu sebagai pengampunan dosa, boleh jadi itu sebagai pengangkat derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tinggal kita menerimanya dengan sabar. Apapun ujian yang Allah berikan lawan kita, hendaknya kita bersabar. Boleh jadi itu merupakan pengampunan dari dosa-dosa kita yang telah lewat. Diriwayatkan dahulu Imam Asma'i melihat seorang perempuan cantik dengan seorang laki-laki yang jelek yang menjadi suaminya.
Jadi Imam Asmu'i ini merasa heran melihat bibinian humas tapi lalakiannya di luar kada humasnya. Sehingga Imam Asmu'i ini menanyakan bahwa engkau ini perempuan cantik sedangkan engkau punya suami yang jelek, karena apakah kamu bisa sabar dengan suami yang jelek tersebut? Ujar Imam Asmu'i, setelah kita ikap sabarnya dapat laki nanti itu. Ujar Imam Asmu'i pulang anu yang jelek tadi itu. Untung mana ikap dapat ini nang humas nanti itu. Istilah kita ini apa namanya, anomali kan. Biasanya bila bibiniannya humas, lakiannya humas juga, atau lakiannya humas, bibiniannya humas juga. Jarang-jarang pun ada lalakian humas, bibiniannya ada humas, atau sebaliknya bibiniannya humas, lalakiannya ada humas, jarang. Ujian kita kontras, lalakiannya ada humas, bibiniannya humas, tapi mereka bahagia luar biasa. Melihat kebahagiaan itu. Lalu Imam Asmu'i menanyakan bahwa engkau punya suami orang yang biasa ini, engkau bahagia, dan engkau wahai suami dapat perempuan cantik ini, engkau bahagia. Apa resepnya atau apa jadi engkau bisa bahagia seperti itu, bisa bersatu nama itu? Lalu si istri mengatakan, aku mendapatkan suami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan muka yang jelek ini, kemungkinan aku punya dosa-dosa yang telah lewat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku suami yang seperti ini, sehingga aku bersabar dengan suami yang demikian. Si suami pun mengatakan, aku mendapatkan istri seperti ini, mungkin ada sesuatu kebaikan yang Allah nilai dari diriku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku seorang istri yang sangat cantik. Sehingga dikatakan oleh si perempuan tersebut, as-sabiru wasyakiru fil jannati. Orang yang bersabar dan orang yang bersyukur, itu keduanya masuk ke dalam surga. Nang bini bersabar dapat laki kada humas, nang laki bersyukur kompak kada antara sabar dan syukur kan. Akhirnya sabar dan syukur itu tempatnya di dalam surga. Jadi dua yang dapat laki itu kada humas, sabar aja. Jangan mamai lawan laki. Iya kamu puji aku gara-gara dipilih ikan menambah hari ini. Pakai pilih padahal seorang itu udah gila-gila. Iya kan sabar aja, tapi mendapat laki kada humas ini aja sudah. Ya kan? Apa orang laki belum dapat bini kada humas, sabar aja. Kenapa? Karena cari hikmahnya aja. Boleh jadi nak ada humas ini, tapi menyenangkan ke hati. Daripada berisi bini humas, tapi hati was-was. Ayo, apa mana? Berisi bini humas, tapi hati was-was. Atau berisi bini kada humas, tapi hati tenang. Pilih mana? Pilih nang mas hati tenang itu kan memilih itu perahu pintar, ya kan? Jadi ambil kan banyak orang suruh memilih, amun hendak humas tapi hati was-was atau hendak kada humas tapi hati tenang, maka kita memilih tentang ini ujian apa guru ulun hari waktu sekolah. Kita bila berisi bini humas kita ada nilai kurangnya. Tapi ujian sini bila berisi bini kada humas, nah itu ada nilai plusnya, nilai tambahnya.
dikatakan anak-anakan mencari bini nih. Bila mencari bini nang puas itu ada nilai kurangnya. Kamu mencari bini nang ada puas itu ada nilai tambahnya. Isi bini puas, ya, nilai kurangnya apa? Semakin lawas berumah tangga sampai 50 tahun, maka nang puas tadi kurang muasnya. Tapi bila isi bini kada puas sampai 50 tahun bertambah kada puasnya. Ada paham jadi. Itu udah bila isi bini puas tak sampai 50 tahun kurang puasnya tak. Ayo siapa nak bertambah puas lagi kurang puasnya tak. Nah sebaliknya pula berisi bini kada puas tambah 50 tahun pula atau tambah kada puas lagi. Jadi ada nilai kurangnya dan ada nilai tambahnya tadi. Ya kan? Diuji dengan suami, diuji dengan bini, nak ada puas, atau baik perilakunya, atau nak ada baik perilakunya, nambah sabar. Ya kan? Di Hadramaut itu ada seorang wali, Syekh Abdul Rahman, siapa namanya? Kalau ketika lagi namanya, Syekh Abdul Rahman apa itu? Nah menjadi wali gara-gara berisi bini mama mayat. Syekh Abdul Rahman siapa tanya lagi nanti? Saya minggu mana lo jalanan namanya. Nah nanti tuh lagi itu nasa duduk hilang terus Syekh Abdul Rahman siapa itu? Dan terus waktu di Abdul Rahman Solo menjiarahi ukur beliau dan maka beliau. Beliau ini diangkat jadi wali gara-gara apa? Gara-gara dengan sabarnya menghadapi bini dan pamamayarnya, akhirnya beliau diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi pun ada bini pamamayar sabar aja, ya. Ada kalau kisah bini pamamayar, nak laki ada peringatan. Kisah bini pamamayan nang laki kada peringatan, tapi nang laki orangnya rajin ke majelis taklim. Rupanya waktu musim hujan nang laki ini tulang ke majelis taklim nita, nah sambil berpayung sambil bersepeda. Bila datang ke majelis taklim kena kadul hujan boleh harau tak tinggal payung bermamai nang ini payung pulang hilang Musawak 10 kali ke majelis taklim, ayo bilang di Turki, bandar, hujan nang ini, jalan, bermamai orang lagi. Tulang ke majelis, bahasa beda, berpayung, kulit hilang, pulang payung di mana ini bermamai. Jika matanya enak, ini sekali aja lagi aku nak berparakan gilanya sampai hilang juga. Ada keparahan lagi tuh bang. Pokoknya aku jangan nggak apa, garing nggak apa-apa. Aku pada mengharapkan lagi hujan yang bini tuh saking sangatnya bermamai. Nang laki juga dimamai, jangan sampai bilang payung. Oh mah, beringat di payung itu maksudnya. Masuk ke majelis taklim tetap ikut payung. Tuntung majelis taklim tetap ikut payung. Bulik ke rumah. Nah, mengarayakan payung lawan mamanya. Nah, mamanya di payung nak bawa mamanya buliknya ada hilang mamanya. Ujar rumahnya, payung ada, sapida di mana ada? Rupanya apa yang katakan payung, bulik kan ingat lagi bisa beda tadi. Payung nanti nyatakan, nak orang ada pengingatan, ya kan? Payung ada, sapida ditinggal, ada ingat bau bulik kan?
Ada kan kayak ini, orang kayak ini ada kan? Insya Allah ada tetamu orang kayak ini. Sarwan pengadaan kulit membawa, nah pengadaan membawa berakat, apa jalan kulit kahimungan membawa berakat, sapi dada tinggal, sedang motor, ada kayak ini. Cari insya Allah ada kayak itu. Nah kayak ini juga nang laki, rumah di mamain nang bini pulang aja ya. Makanya gue bis laki itu jangan kami imamai, semakin imamai semakin membumul orang. Ya, pikiran kita normal lagi tuh. Tahu payung aja dikatakan. Sebenarnya harus sabida kan enggak. Hilang sabida alat pada payung aja. Nah jadi sabar kita menghadapi hidup ini. Dengan adanya ujian dan cobaan, mungkin itu sebuah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim shalawatun, apa itu salawat tadi? Yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka lawan kita aja tuh datangnya musibah ini mungkin banyak berisi dosa. Nah itu aja tuh sekira kita tenang tuh. Jangan memprotes lawan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ini mau uji daun aku kayak ini? Padahal aku sembahyang rutin 5 waktu berjamaah. Aku datang ke majelis taklim. Aku selalu beramalan. Kenapa? Ini dapat musibah kayak ini. Nah seakan-akan tuh ada terima dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaknya mencari hikmah di balik daripada musibah kita. Ya mungkin karena aku dahulu banyak dosa sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku lewat cobaan dan ujian. Maka ini tenang hati. Kada menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah Ta'ala. Ada adil Allah Ta'ala. Dahulu dikisahkan di Madura, orang Madura nih batanam, nah pandarannya tuh batanam, apa pandarannya, apa cakropol dan tembakau. Di Madura itu kan banyak petani tembakau nih. Batanam tembakau bagus, tiba-tiba pas banyak turun hujan. Ya tembakau ini bila dia turun hujan lalu ada bagus jadinya. Yang bagus itu waktu kemarau. Hujan aja rancak. Melihat tanaman rasanya bagus tadi itu. Habis sabarataan. Ada baik lagi. Gara-gara hujan itu. Nah, anak petaninya tadi itu mengambil calurit, manokan apa Allah Ta'ala. Jadi turun akan hujan. Nah, mariwas-riwas namanya itu. Akhirnya entah kenapa pas tariwas lawan seorang gugurkan artinya itu calurit itu akhirnya meninggal dunia gara-gara apa tuh hendak menantang lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terima hujan turun tuh. Nah kayak ini hujan turun ya kan ada terima tariwas kenapa kau ulang hujan ada adil. Nah lalu macam-macam bermamai lawan hujan ini. Akhirnya entah kenapa calurit digugur atau kenapa tariwas muhammad akhirnya meninggal dunia. Nah jadi kita sabar dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima aja. Ya manusia ini mau ikuti untuk manusia itu ada habis-habisnya. Didatangkan hujan, lalu itu ada komentar yang hujan arus sampai ini. Banjir apa rumah banjir namanya ini. Lalu dia datang panas pula panas rumah aja namanya ini. Kayak putih matahari. Apa panasan pula? Ya kan? Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu kita terima dengan lapang dada. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan segala kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Lalu Allah datangkan ujian tersebut dan Allah datangkan rahmat. Nah boleh jadi di balik musibah itu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya juga sudah kita ceritakan dalam sebuah kisah inspiratif diulang kita. Seorang petani
bagi si budak tunggangan yang luar biasa bagusnya, sampai ditawar oleh orang sugih dengan harga yang tinggi, tetap si petani ini ada menjual budak yang bagus tersebut. Jadi kisahnya tuh seorang petani ini baik si budak tunggangan yang paling baik. Lalu orang sugih hendak menarik dengan harga yang larang. Dianggap kalau misalnya kita dijual ditawar 1 juta, 1 juta murahan lah, udah 1 miliar misalnya aja Pak. Tapi karena kasih sayangan lawan kuda ini, maka si petani ini pun kada mau menjual kuda tersebut. Ada hendak menjual. Jangan dijual sugih kamu sudah. Tapi karena sayang ada hendak dijual. Lalu dalam beberapa hari kemudian kuda yang hilang tadi lepas dari kandang dan lari kamu tadi hilang kudanya. Ayo sangkal kata ini, sangkal boleh, jangannya dijual sugih tidak. Tapi karena kada mau dijual, kudanya hilang, tetap jadi miskin. Nah, untung tetangga, iraga bina sugih, iraga sombong, kada nak menjual. Jangan dijual sugih, kamu sudah dipakna ya, hilang kayak itu, tinggal umurnya aja lagi. Tapi si petani ini sabar. Ini sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menerima dengan lapang dada. Setelah beberapa hari hilang, rupanya kuda ini kembali lagi karena sudah jinak tadi kuda tadi. Dan kembalinya kuda ini bukan hanya sendirian, tapi membawa kuda-kuda yang lain yang liar ke tempat si petani tersebut. Ya anggaplah 4 ekor kuda yang 4 tadi atau yang liar tadi lah 4 kawan jinaknya datang ke tempat si petani tersebut. Akhirnya apa? Jadi 5. Yang hilang tadi dah bulik, tapi buliknya membawa kawan-kawannya dari kuda yang liar itu. Harau bertambah jadinya. Nah ini penghujung daripada kesabaran. Sabar akhirnya apa? Hikmahnya rahmat Allah memberi tambahan rahmat dengan hilangnya kuda tadi. Rupanya ini kautan itu membawa bulik kawan-kawannya pulang. Yang untung ada, untung. Lalu kuda yang 4 yang liar ini dilatih oleh si petani dan anak lelakinya untuk dijadikan kuda yang jinak pulang. Rupanya saat melatih kuda liar ini, anak laki-laki si petani tadi gugur daripada kuda tersebut sehingga kakinya patah batis. Ya karena musibah, karena ini ujian dari Allah, si petani ini pun sabar. Tetangga macam-macam ulang untungan. Aku jadi 10 datang kuda yang kayak itu pacang bebatah batis ke hakon juga. Bapak untungnya dapat kuda banyak tapi batis patah. Tetangga ya kan, pun masih akan tetangga macam-macam main untung dah. Tapi petani ini tetap sabar. Dalam beberapa minggu kemudian datanglah utusan prajurit kerajaan untuk memaksa seluruh orang yang berisi anak laki-laki untuk ikut berperang melawan musuh kerajaan. Jadi semuanya anak di kampung itu bila ada berisi anak lelakian yang sigar dan waras, semuanya dipaksa untuk ikut berperang.
tak tinggal nak patah batis tadi. Napa pulang tetangga ucap rumah untungnya aja patah batis gitu. Anu kok pulang patah batis. Yang kata tadi tuh kan banyak aja bisa udah banyak patah batis gitu. Ada untungnya lalu. Tapi karena kamu karena inya sabar, tadi bilang dia disitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang utusan kerajaan memaksa seluruh pemuda-pemuda yang ada di kampung tersebut untuk ikut berperang melawan musuh kerajaan. Siapa yang sehat dibawa dan dipaksa untuk ikut berperang. Nah, hati tetangga nanti nang besi anak lelakian tadi kutupan antara hidup lawan mati. Dan anak petani yang patah dari apa? Tenang pikiran ada macam memikirkan mati di tengah peperangan dahulu menghadapi musuh. Kenapa? Karena patah batis. Nah disitulah hikmah dan rahmat yang tersembunyi yang Allah berikan lewat musibah dan cobaan tersebut. Kebakaran misalnya, ya sabar aja. Mungkin Allah hendak menggantikan lawan rumah yang hanyar. Nah itu aja tuh kusnudonnya lawan Allah Ta'ala. Ya, semoga aja tuh Allah menggantikan lawan yang ditimpa musibah itu. Sehingga ketika datang musibah, maka kita mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wahlubni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku ini dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Itu waktu kita menerima musibah kita. Mengapa? Karena terjadi lawan kita. Maka kita ucapkan Allahumma jurni fi musibati wakhlubni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku ini dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Nah sehingga kita insya Allah sabar. Sehingga dengan sabar tadi Allah memberikan sholawat, yaitu pengampunan, warahmah dan dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah boleh jadi pulang nah orang yang ahli maksiat kan, lalu diberikan dan didatangkan oleh Allah cobaan dan ujian, lalu akhirnya ia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi waktu sugih ada ingat di apa, ada tahu di ibadah, au harta aja nang di ia akan, au harta aja nang ditumpuk-tumpuknya, au harta aja nang dicarinya, ada tahu di ibadah karena ia menganggap harta itulah yang membuat dia bahagia. Pak didatangkan oleh Allah musibah, didatangkan oleh Allah cobaan, dijadikan oleh Allah miskin misalnya, lalu sadar. Dengan kesadaran tadi akhirnya ia bertobat kepada Allah. Mungkin musibahku ini karena aku banyak melalaikan perintah Allah, mungkin aku ini banyak berisi dosa tadi pulang. Lalu dengan sebab itu ia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemiskinannya tadi akhirnya ia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh jadi ya kan ada juga yang sebaliknya, yang asalnya miskin rajin beribadah, pak sugih aro ampih beribadah. Tapi kan ada juga yang sebaliknya, yang asalnya sugih kada tahu ibadah apa-apa, tapi pak miskin dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sadar lalu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ulaika humul muhtadun. Barangkali disitulah dalam musibah itu Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sugi kita tahu di majlis taklim
Pak ada kegawian lagi, mencongkok di masjid misalnya, tak boleh jadi, ya kan? Itu muhtadun, artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya waktu miskin rajin ke majlis, rajin beribadah, rajin sembahyang berjamaah. Tapi pak waktu sugi harus ada talian lagi, nah itu boleh jadi tak balik jadinya. Siapa tahu sahabat, itu kan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu miskin rajin beribadah, ya. Waktu miskin ada tak tinggal sembahyang berjamaah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya Sa'labah ini bila tuntung sembahyang langsung pulih. Karena apa? Karena baju yang dipakai ini dipakai kembali oleh istrinya untuk melaksanakan sembahyang, menutup aurat. Saking miskinnya tuh baju aja bersamaan untuk sembahyang. Yang mungkin baju kan selendang, apa kan menutupi aurat. Jadi bila tuntung Rasulullah SAW langsung pulih Sa'labah. Tuntung boleh. Rupanya Rasulullah memperhatikan demikian. Lalu pada waktu itu Rasulullah pada lawan Sa'labah, wahai Sa'labah, tunggu dahulu. Jangan langsung pulang. Aku mau berbicara, aku mau berpanggil lawan dia. Setelah Rasulullah sholat, setelah selesai macam-macam wirid dan segala macamnya, setelah sholat tersebut lalu dipanggillah Sa'labah oleh Rasulullah. Wahai Sa'labah, kenapa jadi balakas-lakas guling? Aku perhatikan kamu langsung guling di salamnya itu, kenapa jadi guling nih? Besong-song-song. Lalu ujar Sa'labah, wahai Rasulullah, ulun guling besong-song ini karena pakaian yang ulun pakai ini akan dipakai lagi oleh istri ulun untuk menutupi auratnya dalam melaksanakan sholat. Oh kalau kayak itu dia sholat ada apa-apa, menikah balang sholat balakas-lakas guling iya ada apa-apa. Guling Sa'labah karena nang ini menunggu kadang biasanya Sa'labah kita lambat. Ya, ada biasanya terlambat tuh biasanya song-song aja, tapi kenapa dia terlambat? Ditakuni oleh Nabi ini. Ujar Nabi ini, abahnya, kenapa dia lambat? Karena biasanya biar datang atau biasa pas dia datang kita lambat kenapa? Ujar Sa'labah, tadi Rasulullah menahan lawan aku dan menanyakan tentang keadaanku yang selalu kulit lakasnya. Lalu aku jawab, ujar Sa'labah bahwa aku kulit lakas karena pakaian yang aku pakai ini panjang, kau pakai pula untuk sembahyang. Lalu dia Nabi Ibah pakai apa? Lalu Rasulullah pun mengiyakan dan menganggap hal yang biasa dan boleh hal demikian wajar aja tuh boleh berdahulu itu. Ujar Nabi ini itu jelabahnya. Ujar abahnya ini apa lagi? Ujar Nabi ini abahnya nenek ada tahu kesempatan nenek. Jakanya tuh Rasulullah bertakut namanya tadi minta doakan kita suki. Mana ini ya kan pikiran panjang, kemudian akan pikiran orang laki nih. Jakanya ujian Nabi ini pas mana waktunya itu, pas mana momennya itu nah kita kunin angka itu minta doakan suki langsung kita jadi orang suki banyak. Mun itu boleh bukan bahasa banyak minta doa dalam suatu akhir kita ini hidup kehidupan aja kita hidup di suki. Dipaksa oleh Nabi ini, paksa anak laki ini datang lawan Rasulullah. Aku jadi kenapa pulang wahai Sa'labah? Satu ting Rasulullah berminta dalam dia. Kenapa Sa'labah di Rasulullah? Belum minta lawan dia itu akan semoga kami jadi orang suci, sehingga bila kami suci, karena kami akan tambah rajin beribadah. Kami akan bersedekah, kami akan membantu orang-orang miskin dan lain sebagainya. Nyaman kayak sambatan waktu ada isi nama-nama. Ujar Rasulullah,
Lebih baik sedikit tapi kawa disyukuri daripada banyak tapi karena kau bersyukur. Lebih baik tak itu aja ketika usah apa-apa. Lebih baik tak itu asalkan kawa sembahyang berjamaah yang cukup kau sudah. Daripada kau kena sugi tapi kadang-kadang kau bersyukur. Karena dipadahkan Rasulullah nang ayat itu boleh kayak salabah nenek boleh kamu ditakuni oleh Nabi ini kayak abahnya, ujar abahnya Rasulullah menyuruh kita keadaan yang kayak ini. Bagianlah banyak yang pulang. Coba datang lagi main, abahnya datangi Rasulullah, minta doa, aku bujur-bujur datangi belum basah. Anak bini pulang menyuruh pulang lelaki ini abang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangka dua tatap jawaban Rasulullah baik sedikit asal kau bersyukur daripada banyak tapi kadang kau bersyukur. Boleh pulang sakabah. Sampai di rumah bini batakun pulang kayak abahnya sudah kali doakan Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita nak ini aja. Daripada kita banyak tapi kadang mau bersyukur, lebih baik sedikit saja puja Rasulullah. Bah, dia garam abahnya. Coba bang sekali lagi abahnya, sekali lagi, sampai 3 kali itu kayak itu juga menyuruh kita terima nasib dia banyak. Tapi amunnya sampai 3 kali dia abahnya, ada mungkin Rasulullah ada mendoakan, amin dah. Datang pulang sahabat lawan 6, maka lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta doa karena sudah berkali-kali datang sampai 3 kali, akhirnya Rasulullah ini pun mendoakan sahabat tersebut menjadi orang yang kaya. Diberikanlah kambing oleh Rasulullah, dihadiahi kambing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipelihara oleh sahabat. Kambing ini cepat berkembangnya, beranak banyak. Akhirnya apa? Berkembang sampai ada kemuatan lagi rumah. Paksa berjauh rumah andang-andang. Tambah tahun, tambah berkembang pulang. Akhirnya sibuk mengurusi kambing aja. Sampai yang berjamaah sudah tak tinggalkan, sudah berkurang. Nanti gara-gara sugih tadi nih. Gara-gara mengurus harta tadi ada ingat lagi yang rajin tempat hapus yang berjamaah gara-gara mengurus kambing ya akhirnya balak kambingan juga sembahyang berjamaahnya balak kambingan dalam sapiannya itu Allah tak aslinya balak kambingan balak kambingan semakin banyak semakin bertambah semakin jauh mengembalakan kambing dari semakin jauh daripada kota Madinah akhirnya ada datang lagi sembahyang berjamaah di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam sekali seminggu aja datang lagi yaitu waktu hari Jumat. Jadi intinya apa? Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemiskinan, memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan sakit, memberikan segala-galanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulunya lalai, yang dahulunya kada ingat, yang dahulunya kada pernah ibadah, yang dahulunya meninggalkan kewajiban dan sebagainya. Dengan didatangkan musibah tersebut akhirnya mendapatkan petunjuk dan hidayah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut oleh Allah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Dan firman Allah Ta'ala wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya dan sesungguhnya aku balas akan orang yang sabar itu akan pahala mereka dengan yang terlebih baik daripada barang yang diperbuat oleh mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala sabar itu
bisa-bisa melebihi daripada perbuatan, daripada amal ibadah yang lain. Di sabar itu kan adanya di hati. Walaupun tidak ada beribadah, tapi dengan sabar tadi boleh jadi pahala sabar tadi lebih besar daripada pahala sembahyang, lebih besar daripada pahala berpuasa, lebih besar pahala daripada zakat, lebih besar daripada pahala-pahala yang dilakukan dengan perbuatannya. Sabar tuh, jadi ganal pahala yang orang yang sabar ini. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, artinya hanya saja disempurnakan akan orang yang sabar itu pahala mereka itu dengan tiada boleh dikira-kira akan banyaknya itu. Nah, ini pahala sabar ini bighairi hisab, ada kawan dihitung saking banyaknya. Nah, jadi bila kita datang musibah, datang ujian, datang cobaan, nah maka ingat bahwa pahala yang diberikan oleh Allah itu adalah pahala yang ganal, yang kadang kawan dihitung, bahkan pahala tadi bisa melebihi daripada yang diperbuat oleh kita. Nah, itu adalah pahala orang yang sabar. Tapi intinya bisa bersabar, ya kan? Mungkinnya ada bersabar, nah ya musibahnya jadi dua semalam, jalan. Bila nyakinya kada bersabar dengan musibah tersebut, maka musibah itu yang asalnya satu menjadi dua musibah. Nah, tumpuk musibahnya. Yang pertama apa? Yang pertama musibah yang ada yang inya terima. Yang kedua hilangnya pahala yang besar tersebut karena sebab inya kada mau bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah karena pahala kada dapat. Nah, ini dua musibah jadinya. Musibah yang ada tapi pahala gagal. Nah, ini masih enteng, hanya musibah ini aja tapi dapat imbalan pahala yang gagal, yang kada kawan dihitung, yang dikatakan oleh Allah tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Intinya, bila kita mendapatkan ujian, cobaan, musibah dan lain sebagainya, baik itu musibah yang kecil ataupun yang besar, maka hendaknya kita bersabar. Bagaimana kita bisa bersabar? Ya dengan melihat kepada firman Allah Ta'ala tersebut, bahwa di situ orang yang bersabar selalu bersama dengan Allah. Orang yang bersabar mendapatkan keampunan. Orang yang bersabar mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang bersabar mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang bersabar mendapatkan pahala yang ada kawan dikira-kira. Nah, banyaknya pahala daripada orang yang bersabar tersebut. Nah, lalu pula kita hendak dapat bersabar, maka bandingkanlah musibah kita itu dengan musibah orang lain yang lebih besar musibahnya daripada musibah yang menimpa lawan kita. Pulang pun hendak melapangkan hati, pun hendak meringankan musibah itu, maka bandingkanlah musibah kita yang ada ini lawan musibah orang lain yang lebih besar musibahnya daripada kita. Maka musibah yang kita rasakan itu terasa ringan dan terasa halus karena orang lebih ada lagi yang ganal musibahnya daripada kita. Kebakaran rumah masih alhamdulillah. Kenapa? Karena seorang ada 4 terbakar. Bukan arwah si Abu itu, arwah si Abu, ya kan? Rumahnya terbakar jadi abu juga. Pas meninggal si abunya juga pas jadi abu juga. Aku ganal lagi itu, ya kan? Rumahnya terbakar, orang yang tempat terbakar itu. Nah, panjang lawan itu. Rasa halus itu musibah kita. Alhamdulillah masih selamat. Ada ucapan alhamdulillahnya masih itu. Kenapa? Karena kalau kita mau membandingkan musibah kita lawan musibah orang yang lebih ganal musibahnya daripada kita. Ini kita mau membandingkan musibah kita ini lawan musibah orang lain yang ganal itu, kita ini masih ada rasa syukurnya lagi. Alhamdulillah rumahnya terbakar, ada 4 seorang yang terbakar juga. Tukang tadi abu-abu itu
Alhamdulillah bakar sampai jadi abunya orang yang rumahnya ya abunya juga. Ya kan? Kalau empat bakar, nah seorang selamat alhamdulillah, kan masih ada alhamdulillahnya walaupun rumah habis bakar, tapi tetap ada alhamdulillahnya. Kenapa? Karena masih mau membandingkan musibah kita ini lawan musibah orang lain yang lebih besar. Itu ada syukurnya walaupun dalam musibah. Tapi amun kita dalam sebaliknya dalam nikmat, hendaknya pulang kita balik nikmat kita ini kita bandingkan lawan nikmat orang lain yang lebih halus nikmatnya daripada kita. So, kalau dari segi nikmat agar kita kau bersyukur, atau dari segi musibah agar kita bersabar dan bahkan kita kau bersyukur, maka caranya bila kita mendapatkan nikmat, maka bandingkanlah nikmat yang kita dapatkan ini dengan nikmat orang lain, tapi nikmatnya lebih halus daripada nikmat yang kita dapatkan. Maka kita mau bersyukur. Dapat nikmat kita bandingkan dengan nikmat orang lain, tapi nikmat yang lebih halus daripada nikmat kita. Nah, maka kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur. Baisi sapida. Bandingkan lawan nang ada baisi sapida. Syukuran. Alhamdulillah walau baisi sapida tinjak nang ini. Ya kan? Karena kadang-kadang rantainya long, kalos, kalau ditinjak-tinjak tidak mau. Nah, kita tinjak karena ya betul. Tapi kita bandingkan lawan orang ada bisa beda, nang bisa berjalan batis saja. Mau kada bersyukur kita itu nikmat nang ada lawan kita. Bila kita mau bersyukur, maka nikmat itu kita bandingkan lawan nikmat orang lain nang lebih halus. Tapi sebaliknya bila kita didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat bersyukur, agar kita dapat bersabar bahkan dapat bersyukur, maka bandingkanlah musibah nan kita dapatkan ini dengan musibah orang lain, tapi musibah orang lain tersebut lebih besar daripada musibah yang kita terima. Maka insya Allah kita kawal bersabar, bahkan di situ ada kata syukur karena musibah kita lebih halus daripada musibah orang lain tersebut. Nah, itu caranya pulang, jangan tabalik. Amun tabalik, nah lalu hidup tuh ada syukur-syukurnya. Melihat seorang dapat nikmat, tapi lihat nikmat orang lain yang lebih ganda, nah ya tak umur minta. Ia bersedih minta, ia merasa ada apa-apanya nikmat seorang ini, ia merasa ada nilainya nikmat yang seorang terima ini. Karena apa? Karena membandingkan lawan nikmat orang yang lebih ganda. Seorang bersepeda dan minta, tapi yang dilihat orang membayi sikit misalnya tak, ayah. Mana bandingannya antara sepeda lawan sepeda motor? Tak umum jadinya ada bernilai sepeda ini. Kenapa? Karena membandingkan nikmatnya lebih ganal daripada nikmat yang ia terima. Orang lain dapat nikmat yang ganal, ia dapat nikmat yang halus. Nah, di situ ia ada merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Atau sebaliknya, ia dapat musibah, tapi ia membandingkan dengan musibah orang lain yang lebih halus. Musibahnya tersebut orang lain itu dapat musibah juga, tapi musibahnya lebih halus daripada musibah yang didapatnya nenek. Maka ia pun kada akan bisa bersabar. Kenapa? Karena ia merasa lebih gatal musibahnya daripada orang lain. Nah, mungkin itu aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan pun diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita baca tahlil, dan setelah tahlil kita sama-sama untuk melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah.